الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol Allahu Akbar walillahi lonceng. Ya, sholat akan kita mulai. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa a'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur marilah kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang yang sayangnya tiada terbilang. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang, Allah masih memberikan kesehatan insyaallah zahir dan batin, Allah masih memberikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, dan itu hanya ada bagi hamba-hamba yang selalu istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Sang Qadirab. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita keistiqomahan hati. Di akhir-akhir Ramadan, di awal-awal Idul Fitrah ini, Allah masih memberikan kepada kita selalu untuk berada di jalan ketaatan. Ihdinas siratal mustaqim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. 1 bulan lebih kita menjalankan ibadah puasa. Sekarang kita berada di hari kemenangan Idul Fitri atau Idul Fitrah. Id artinya kembali, sedangkan fitrah atau fitri kepada kesucian. Hamba yang melaksanakan ibadah Ramadan dari awal sampai akhir, yang selalu istiqomah menjalankan baik siang ataupun malam, maka Allah beri predikat yang namanya kembali kepada fitrahnya. Inilah yang selalu kita gembira, kita meriahkan dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitrah atau Idul Fitri ini.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini adalah awal dari penghabisan bulan suci Ramadan yang selalu kita meriahkan setiap tahunnya. Pertanda kita telah melaksanakan lebih kurang 1 bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah ini selalu menjadi pedoman dalam hidup dan kehidupan kita dalam mengharung kehidupan dunia yang fana menuju kampung yang abadi, yaitunya di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin, apa yang bisa kita ambil, kita petik dari pelaksanaan ibadah Ramadan 1 bulan lebih kurang? Yang pertama sekali adalah ibadah Ramadan mendidik kita agar kita selalu disiplin, agar kita selalu istiqomah. Dalam agama istiqomah namanya itu, terus menerus dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Sang Qadir Rabbi. Setidaknya yang pertama sekali adalah nilai pendidikan yang sudah dibiasakan selama Ramadan, pelaksanaan ibadah solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Ya, kadang ada juga solat tetapi tidak mencukupi, belum sempurna. Kita sebagai orang Islam tentu mengikuti aturan Allah dan Rasul. Hadirin, ibadah solat tidak bisa kita anggap remeh. Kenapa seperti itu? Yang menentukan kita, status kita, situasi dan kondisi kita di hadapan Allah adalah ibadah solat. Walaupun kita selama hidup di dunia ini bergelimang dengan harta, bergelimang dengan kedudukan, pangkat dan jabatan, kalau kita tidak sholat, tidak ada artinya dalam pandangan Allah. Makanya kata Rasul, awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholah. Pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat itu, hadirin, adalah sholat. Sholat, belum yang lain. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amalihi. Kalau bagus, rancak, baik amalan sholatnya, maka akan terbawa baik amalan-amalan di belakangnya. Walaupun dia sedikit, tetapi sholatnya hebat, Allah akan menganggap itu baik. Kenapa? Sholatnya baik. Wa in fasadat sa'iru amalihi. Kalau rusak, cacat, malahan tak sholat, apalagi seumur hidup tidak pernah sholat, maka akan terbawa rusak amalan-amalan yang lainnya. Hadirin, walaupun berdiri kita wakafkan masjid, musola, rumah ibadah, panti asuhan, tempat-tempat ngaji agama, kalau kita tidak sholat tidak ada artinya, hadirin. Makanya Rasul mengajarkan selalu kepada kita, dari kecil anak kita sudah kita didik, muru auladakum bisolah, suruhlah anak-anakmu mendirikan solat, wastabi alaiha, dan sabar kita. Oleh sebab itu hadirin, ibadah solat kita sudah dididik, maka jangan sampai hari ini untuk yang akan datangnya kita azamkan di dalam kolbu kita, diri kita, anak turunan kita, solat jangan sampai ditinggalkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, solat berjamaah. Kalau sudah solat jamaah lagi. Kenapa? Jamaah itu hadirin jauh lebih hebat dan lebih utama. Kadang kita kan tidak peduli, kadang kita kan cuek. Tidak begitu. Padahal sholatul jamaah afdol. Sholat berjamaah itu jauh lebih utama. Hadis yang sahihnya yang sering kita dengar 27. Hadirin, 1 kali sholat kita berjamaah di masjid, sholat maghrib, itu sama dengan 27 kali di rumah. 27 kali itu sudah lebih kurang 1 bulan. Makanya kejar jamaah. Kejar jamaah. Apalagi kalau kita yang dekat dengan masjid. Biasakan, hidup jamaah adalah hidup disiplin. Hidup sholat adalah hidup selalu kita disiplin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita ingin maju, apalagi tema kita adalah Indonesia mewaju, mewujudkan generasi-generasi umat-umat yang selalu berkualitas,
dalam segi agama, dalam segi ekonomi, dalam segi apapun saja, ibadah kepada Allah jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Duribat alaihimud dillatu aina ma thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Dia akan ditimpa kemudaratan di masa Jobarado kalau dia putus hubungan dengan Allah, juga putus hubungan sesama manusia. Jadi oleh sebab itu salat dan salat berjamaah jangan sampai diabaikan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yaitunya tilawah Al-Qur'an. Bulan Ramadan kita selalu dekat dengan Al-Quran. Kita selalu membaca Al-Quran. Tidak bisa melihat mushaf, kita lihat handphone. Habis Ramadan jangan Al-Quran sampai ditinggalkan. Kalau Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita, maka kita harus menjadikan Al-Quran itu adalah sumber dari segala-galanya. Makanya Al-Quran adalah sebagai hudan linas. Maka siapa yang banyak membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, memahami Al-Quran, maka kata Rasul, iqra'u Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Quran, Al-Quran nanti akan menjadi syafaat di hari kiamat bagi si pembacanya. Jadi oleh sebab itu hadirin, Al-Quran jangan sampai ditinggalkan, dilengahkan habis lebaran ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk nilai-nilai kesabaran. Kita dididik, kita dibiasakan. Jangankan 1 jam, 1 menit saja menjelang berbuka, sebelum masuk waktu berbuka, pastikan kita tidak mau mencicipi hidangan, walaupun kita sudah berada di hadapan hidangan tersebut, walaupun tidak ada yang lihat. Kenapa? Karena kita diajarkan nilai-nilai kesabaran, menunggu sampai batas terakhir yang kita tunggu dan yang kita nanti. Oleh sebab itu, hidup selalu dengan kesabaran. Kalau kita sabar, innallaha ma'as-sabirin. Allah pasti selalu bersama hamba-hambanya yang sabar. Yang terakhir, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa yang bisa kita petik, pendidikan apa yang dapat kita ambil dari ibadah-ibadah Ramadan, baik siang ataupun malam, yaitunya selalu kita menjaga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Hadirin kaum muslimin, Jamiatur Rahmah, kalau kita berjamaah, kalau kita bersatu, kalau kita selalu ukhuwah kita tingkatkan, Allah akan turunkan rahmat kepada kita. Wa fil qartu azab, kalau terjadi firqah, perbedaan-perbedaan, apalagi kalau sampai perpecahan, maka yang akan datang musibah, azab. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita terjadi perpecahan, apalagi persatuan bangsa yang wajib kita jaga, yang harus kita selalu junjung tinggi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, lebih baik ke depannya. Harus umat Islam itu bersatu. Jangan gara-gara hal yang kecil, gara-gara hal yang sepele, gara-gara hal yang tidak ada manfaatnya kita sampai berpecah. Perbedaan itu biasa, karena itu adalah sunatullah. Dalam rumah tangga juga ada perbedaan. Hadirin, dalam tubuh kita juga ada perbedaan, dan semuanya itu berbeda. Yang perbedaan itulah yang kita jadikan untuk merangkai, merajut bagaimana persatuan dan kesatuan bisa kita wujudkan. Karena Allah telah menganugerahkan kepada kita yaitunya 4 hidayah. Yang pertama yaitunya naluri, yang kedua panca indera, pengimbangan hidayah yang pertama, yang ketiga akal. Akal di sini adalah pemberian Allah. Kalau tidak bisa dicerna oleh akal, tidak mampu dicerna oleh akal manusia dalam suatu perbedaan, maka kembali kepada hidayah yang keempat, yaitunya hidayah ad-din, agama. Agama itu adalah pemersatu. Coba lihat di dalam salat berjamaah, imam takbir,
Kemudian kita takbir. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Artinya apa? Nilai-nilai persatuan sudah tercermin di dalam kehidupan beragama. Jadi oleh sebab itu, jangan sampai hal-hal yang perbedaan terjadi dalam masyarakat, kita suburkan perbedaan itu, akhirnya menimbulkan perpecahan di kalangan kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, kekuatan selalu ke dalam kalbu kita untuk merajut selalu, untuk menjalin selalu ukhuwah yang selalu kita bagaimana dengungkan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa tersebut. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita bersama dalam rangka meraih dan mengharungi kehidupan di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hadamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyya mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu, kata Allah, beriman dan bertakwa, pastilah aku akan turunkan barokah dari langit dan akan turunkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kata Allah, kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Fa'akhnahum bima kanu yakdzibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Al-A'raf 796. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinaba. Rabbi hablana ya Allah minas solihin, Rabbi hablana ya Allah minas sabirin, Rabbi hablana ya Allah minal muttaqin. Ya Allah ya Rabb, di lapangan ini ya Allah, di hari yang fitrah ini ya Rabb,
kami bermunajat kepada Engkau ya Allah dengan mengangkat kedua tangan ya Allah, seraya mengharap redha dari Engkau ya Rabb. Berikanlah keridhaan Engkau ya Allah kepada kami bersama. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Selama ini banyak kesalahan yang kami lakukan, baik sengaja ataupun tidak ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, ampunkanlah kesalahan orang tua kami ya Rabb, baik orang tua kami yang masih berada bersama kami ya Allah, ataupun orang tua kami telah tiada menghadap kepada Engkau ya Rabb. Ampunkanlah beliau ya Allah. Hanya doa yang bisa kami mohon kepada Engkau ya Allah. Tidak ada yang lain yang bisa kami ucapkan kecuali hanya doa dengan tulus yang ikhlas ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, sekiranya Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami dan keluarga kami ya Allah, tentu kami termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Ya Allah, orang tua kami telah susah payah mendidik kami, membesarkan kami, banting tulang peras keringat ya Allah. Tapi tidak bisa, tidak ada yang bisa kami persembahkan kepada beliau ya Allah, kecuali hanya doa yang tulus kepada Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Ghafur, berikanlah keampunan kepada orang tua kami dengan tulus yang ikhlas ya Rabb. Di hari yang fitrah ini, orang tua kami dengan korban, bahkan dengan selalu menghabiskan kehidupan beliau demi anak-anak beliau ya Allah, demi kami menjadi besar, demi kami menjadi tumbuh menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang beliau dambakan ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, jangan siksa orang tua kami ya Rabb. Di hari yang fitrah ini kami munajat kepada Engkau ya Allah, mohon terima doa dan permohonan kami ya Rabb. Ya Allah, ampunkanlah anak-anak kami. Rabbi hablana ya Allah minas solihin. Jadikanlah anak kami anak yang soleh ya Rabb. Tantangan mereka sangat banyak ya Allah, dunia akhir zaman ini ya Rabb. Tantangan mereka sangat luar biasa ya Rabb, yang tidak bisa kami bayangkan ya Allah. Oleh sebab itu hanya kepada Engkau lah ya Allah ya Ghafur kami bermohon dan bermunajat. Jadikanlah anak-anak kami ini anak yang soleh, baik yang dekat dengan kami ataupun yang jauh di rantau orang ya Allah. Mereka mencari ilmu, mereka sekolah hanya mengharap redha dari Engkau ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kami bermohon dengan tulus dan ikhlas ya Allah. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin yang selalu membawa kepada Engkau ya Rabb. Janganlah berikan kepada pemimpin kami, kepada kami pemimpin yang tidak taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah ya Ghafur, kami ini adalah manusia yang lemah ya Rabb. Hanya doa ولله